saudari Cici. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saudari Cici karena telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama saya pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saudari Cici, kita akan melaksanakan kegiatan KTPC dengan tema penokohan. Sebelum memulai kegiatan KTPC kita, marilah kita mengikuti doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan KTPC dengan metode penokohan. Semoga apa yang kami belajar, yang kami bacakan dari cerita kita kali ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semoga kami juga dapat meneladani dari tokoh-tokoh tersebut. Engkau kami puji hari ini, esok sepanjang segala masa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, saudari Cici, saya persilakan kepada saudari Cici untuk membacakan teks dari kitab dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, bersyukurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadi engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun, juga berkata, pergilah, peringatkanlah dirimu kepada iman, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahkan seperti apa yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah banyak orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan terluar. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, saudari Cici, terima kasih karena saya membacakan teks cerita Cici. Selanjutnya saya minta kepada saudari Cici untuk memilih tokoh yang ada dalam cerita kitab suci tersebut. Lalu saudari Cici memilih tokoh tersebut dan pilih ayat yang menarik dalam hati saudari Cici dan menjadi kesan dalam kehidupan saudari Cici. Baik, terima kasih kepada saudari Lili. Injil ini, yaitu Injil Lukas ini, di sini di bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Nah, ayat yang saya pilih di sini yaitu ayat 13. Nah, mengapa saya memilih ayat 13? Karena di ayat 13 ini ada
tokoh yang sangat terkesan sekali dengan kehidupan saya. Nah, tokoh yang saya pilih di sini yaitu Yesus. Nah, di ayat 13 ini di mana Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, di sini Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Dan tokoh yang saya pilih di sini yaitu tokoh Yesus. Nah, kenapa saya memilih tokoh ini? Di sini sangat terkesan sekali dengan saya, di mana Yesus itu dengan rela membantu orang yang sedang sakit, yaitu orang ini tadi dia mengalami penyakit kusta. Di sini dengan rela, dengan senang hati Yesus itu membantunya. Nah, ayat ini juga sangat terkesan sekali, atau pesan dari tokoh ini kepada di kehidupan saya, yaitu bagaimana ketika saya bertemu dengan orang yang sakit. Nah, contohnya ketika ada yang sakit. Nah, di sini ketika saya sudah membaca ayat ini tadi, bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Nah, di sini juga pasti dalam kehidupan sehari-hari saya, ketika ada orang yang meminta bantuan kepada saya, nah pasti saya membantunya, walaupun saya tidak membantunya seperti Yesus tadi. Nah, ketika dengan kata-katanya saja tadi bahwa orang itu akan sembuh, tapi di sini saya pasti lewat bantuan atau bagaimana saja cara saya supaya orang ini sembuh. Nah, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih saudari Cici karena sudah menjelaskan dengan baik dan sharingkan dengan baik pengalaman yang saudari Cici lakukan. Lalu saudari Cici tadi dalam cerita Cici sudah memilih tokoh Yesus, di mana Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang mengalami penyakit kusta. Lalu dalam kehidupan saudari Cici juga bahwa saudari Cici ingin menjadi seperti tokoh Yesus, bahwa di mana saudari Cici membantu seorang yang sedang mengalami sakit. Itu saudari Cici bisa mengungkapkan lewat doa dan bantuan apa segala macam yang sudah saudari Cici jelaskan. Baik, saudari Cici, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan pengalaman kita. Katekesi kita sudah selesai. Sebelum akhiri Bapa di dalam surga, terima kasih kepadamu karena kegiatan katekesi dengan tema penutupan sudah selesai. Semoga apa yang dibelajarkan dari Tuhan yang sudah dijelaskan dalam sharing kami pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami puji kami hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra